Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Biikhtisar, kami mengucapkan selamat datang pada teman-teman Kursa Indonesia. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan melakukan murojaah dan melakukan persiapan untuk menghadapi UAS semester 1. Jadi di Kursa ini memang hanya terdiri dari ujian-ujian semester ya. Jadi mungkin Ana spill sedikit ya, biar antum ada pemahaman ya. Jadi di KUSA ini ada 4 firqah. Nah, 4 firqah. Satu firqah itu ada 2 semester gitu. Jadi firqah itu seperti 1 tahun gitu, kayak gitu. Dan Ana nanya juga kepada alumni Al-Azhar ataupun yang pernah di sana, itu memang di Al-Azhar juga memakai sistem firqah juga. Jadi emang di Mesir ini ada sistem kayak gitu, firqah-firqah kayak gitu. Nah, jadi standarnya mungkin standar di Mesir ya, kayak gitu. Terus pada malam hari ini, insya Allah kita akan mempelajari mata kuliah fikih ya, insya Allah bersama Ustadz Arifin Ahmad. Beliau pernah satu kampus dengan Ana di STQ Zat Cianjur, walaupun sekarang meneruskan di tempat yang lain gitu. Nah, jadi eh, untuk teman-teman yang baru bergabung, itu apa namanya? Kita hanya memakai talkhis ya, talkhis. Nah, tujuannya untuk mempercepat pembelajaran, soalnya waktu kita udah mepet sekali gitu ya, tinggal 1 bulan. Nah, oleh karena itu, Ana berharap antum juga berusaha untuk mempelajari tafriknya, semampu antum, semampu antum. Paling tidak kita berbekal gitu. Dengan pembelajaran dari talkhis ini, paling nggak antum paham konsep dasarnya, paham basicnya, paham dengan garis besarnya, kayak gitu. Nah, Taib, langsung saja kita ke sesi inti, yaitu pemaparan materi dari Ustadz Arifin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah khair, Ustaz Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. طيب حياكم الله أيها الإخوة على حضوركم في هذا البرنامج. آه، طيب soal yang akan kita pelajari di malam hari ini, kita menggunakan talkhis ya, ringkasan dari uh, tafrik Madatul Fiqh dalam kitab Bidayatul Mutafaqih. Seperti yang telah disampaikan, uh, apabila kita mencoba agar kita mendapatkan banyak maklumat, ya, kita bisa menggunakan tafrik ya. Tetapi jika kita misalnya dalam keadaan kesibukan, maka menggunakan talkhis yang kita akan pelajari malam hari ini itu sudah cukup ya. Tapi malam hari ini tidak hanya diambil dari talkhis ya, tidak hanya kita berpatokan dengan talkhis ringkasan, tapi Anda juga akan mengambil permasalahan dalam tafrid. Tep, Ustaz Iqbal bisa di share screen. Tep. Talkhisu madatil fiqh. Hawaidul muhadaratil ula madatul fiqh. Kita masuk ke pelajaran yang pertama atau pertemuan yang pertama. Wal mukhtasar, ya, dimulai dengan di sini pengertian dari mukhtasar. Wal mukhtasar lafzuhu wa kathura ma'nahu. Al mukhtasar itu adalah ya, ringkasan itu adalah maqala lafzuhu, apa yang sedikit lafadznya. Wa kathura ma'nahu, dan banyak apa namanya maknanya ya.
Jadi sedikit lafadznya tetapi mengandung makna yang banyak. Nanti akan ada dicontohkan ya seperti apa. Ya, misal misal seperti ini. Ya. Apa yang dimaksud misalnya ketika ditanya apa itu pembatal wudhu? Ya, apa itu pembatal wudhu? Maka orang yang nggak memahami mukhtasar, yang nggak nggak yang mempelajari matan, maka akan menjawab yaitu yang membatalkan wudhu apabila seseorang keluar dari dua lubangnya madhi, mani, kemudian eh, kotoran, kentut dan sebagainya. Ya. Tapi ketika kita memahami apa itu matan, maka mengungkapkan nama kita wudhu, apa yang membatalkan wudhu, kharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari dua lubang manusia. Nah, dulu seperti itu. Nah, jadi tujuan mukhtasar itu adalah apa? Ketika nanti misalnya di soal mahwal mukhtasar, jawabannya di sini. Maqala laftuhu wa kathura ma'nahu. Ya. Apa yang sedikit lafadznya dan banyak maknanya. Kemudian setelahnya wal mukhtasar yu'allifuha al ulama'u lil hifdi fayahfaduha talibul ilmi. Al mukhtasar ringkas-ringkasan yu'allif al ulama itu dikarang oleh para ulama. Tujuannya apa? Ada tujuannya. Lil hifdi fayahfaduha talibul ilmi. Tujuannya untuk dihafal. Ya, jadi mukhtasar yang matan-matan itu tujuannya dikarang untuk dihafal, ya, untuk memudahkan kita menghafal masalah-masalah ya, sebelum dirinci. Fayahfaduha talibul ilmi. Kemudian penuntut ilmu menghafalnya. Yajma'u syatatil ilmi. Dan kemudian mengumpulkan bermacam ilmu alladhi alladhi yahfadu fihi atau alladhi fihi. Uh, macam-macam ilmu yang dihafalnya. Jadi cukup kita menghafal mukhtasar atau menghafal matan, maka kita sudah seakan-akan mengumpulkan bermacam-macam ilmu yang dikumpulkan dengan bait matan. Ya. Satu baris bait matan atau dua, tiga dan uh, ma fi kulli fannin tajidu mukhtasarat wa mutunan mukhtasirah fi kulli fannin. Ya. Dan mukhtasar ini tidak hanya di fikih, ya, tetapi fi kulli fannin tajidu mukhtasarat. Bahkan di setiap bidang ilmu akan kita dapati ringkasan-ringkasannya dan matan-matannya, ya, wa mutunan mukhtasirah, dan matan-matan yang ringkas seperti dalam akidah, ya, uh, yang di dalam matan thalabul ilmi, ya, usul salasah, nama kedul Islam, itu semua mukhtasar uh, pelajaran akidah. Dan itu saya Iqbal bawahnya. Kemudian al-fiqhu. Sekarang kita masuk ke pengertian atau ta'rif apa itu fikih, ya. Sebelum kita mempelajari masail fikih, ya, sebelum kita masuk ke masalah-masalah permasalahan-permasalahan fikih, maka kita perlu ketahui dulu apa itu fikih, ya, apa itu ilmu fikih, apa yang dimaksud dengan ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Al-fiqhu fil lughah, secara bahasa, al-fahm, yaitu pemahaman. Alal itlaq, ya, paham secara mutlak. Apapun itu uh, fikih secara bahasa itu paham, ya. Jadi ketika kita paham tentang suatu bidang ilmu, baik itu bidang ilmu syariah atau di luar syariah, misal seperti ilmu di arsitek atau kedokteran, maka kita bisa mengatakan huwa faqihun fi hada at-tib, ya, fi ilmi tib, huwa faqihun fi ilmi handasah misalnya. Ya, dia memahami tentang ilmu fikih, dia memahami tentang ilmu arsitek, dan dia memahami tentang ilmu uh, kedokteran. Kemudian di istilah, ya, kita baru masuk ke apa sih uh, ulama para ulama fikih itu mengartikan fikih. Ya, tadi ulama lughah yang mengartikan
fikih. Sekarang ulama fikih. Ya. Apa ulama fikih ketika mengartikan fikih? Di situ, di sini menjelaskan ma'rifatul ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabah minal adillati tafsiliyah. Ya, al-muktasabah minal adillati at-tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam, ya. Mengetahui hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Nah, sini ada qaidnya, ada ikatannya. Asyariyah, hukum-hukum syariah. Nanti di sini kita akan mengetahui bahwasanya hukum-hukum itu tidak hanya tentang hukum syar'i, ya. Nah, kalau fikih itu kita mengetahui, tujuan kita mempelajari fikih untuk mengetahui ma'rifatul ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba-hambanya. Seperti apa bentuk hukum syar'inya? Al-amaliyah, ya, hukum syar'iyyah al-amaliyah. Ya, yang berkaitan tentang perilakuan, yang berkaitan tentang perilakuan, ya. Kemudian al-muktasabah minal adillati at-tafsiliyah. Al-muktasabah yang diambil minal adillati at-tafsiliyah, dari dalil-dalil terperinci. Dari dalil-dalil terperinci. Fal fikhu huwa ma'rifatun. Maka fikih adalah pengetahuan. Tip, badahu, tip. Al-ahkam. Nah, kita sekarang masuk ke al-ahkam. Macam-macam hukum, ya. Di sini hukum terbagi ada beberapa bagian, diantaranya ahkamu ilmiyah, ahkamun ilmiyah, hukum-hukum yang berkaitan tentang keilmuan. Ya, di sini maksudnya seperti sains, ya, seperti seperti sains, atau kalau di bahasa kuliahan tentang penelitian, ya, skripsi, tesis, ya, disertasi, namanya ahkam ilmiah. Kemudian selanjutnya ahkamun urfiyah. Nah, jadi jika nanti di soal misalnya ada pertanyaan eh, min aksamil ahkam, di antara bagian dari ahkam, misal ahkamul ilmiyah, ahkamul urfiyah, kemudian jawaban C kulu masabak. Jawaban C semua jawabannya benar. Atau maladhi nadrusu fi madadil fik, mahiyal ahkam alati nadrusuha fi madadil fik, misalnya pertanyaan seperti itu. Apa itu hukum apa yang kita pelajari di fikih? Misal jawabannya ada yang ahkamul ilmiyah, ahkamul urfiyah, kemudian C ahkamus syar'iyyah. Nah, maka jawabannya ahkamus syar'iyyah. Ya, fikih mempelajari ahkamu syar'iyyah, bukan ahkamun ilmiyah atau ahkamun urfiyah. Ahkamun urfiyah itu hukum-hukum yang berkaitan tentang adat, kebiasaan suatu kaum. Ya, kebiasaan suatu kaum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah wahai para suami istri-istri kalian dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini melihat dengan kebiasaan masyarakat. Apabila kebiasaan masyarakat ma'ruf itu dengan menghadirkan pembantu di rumahnya, maka itu harus dihadirkan, dan itu harus menjadi diwajibkan kepada suami untuk menghadirkan pembantu di rumah istri apabila suatu kaum terbiasa dengan seperti itu. Ahkam urfiyah, ya, kebiasaan, hukum-hukum yang berpatok pada kebiasaan suatu kaum. Kemudian selanjutnya ahkamun aqliyah, hukum-hukum yang berkaitan tentang akal, ya, yang seperti adanya sesuatu itu karena apa, ya. Ini berkaitan tentang akidah kalau ahkamun aqliyah. Kemudian selanjutnya al-ahkam alat di sana durusuha di madadil fikih dia al-ahkam asyariyah. Nah, ini bisa jadi keluar nih. Mahyal ahkam alati darasnaha di madadil fikih. Ya. Apa itu hukum-hukum yang kita pelajari di mata kuliah fikih? Ya, jawaban yang benar adalah al-asyariyah, hukum-hukum syariat atau hukum-hukum syar'i. Kemudian al-ahkam asyariyah. Nah, sekarang ke pembagiannya. Ya. Taksimu ahkam syar'iyyah, pembagian ahkam asyariyah. Terbagi ahkam asyariyah terbagi menjadi dua. Yang qasimu ila al-ahkam asyariyah dan qasimu ila qismain.
Al-ahkam asyariyah al-qalbiyah. Yang pertama, hukum-hukum syariah yang berkaitan tentang hati. Nah, memang tempatnya itu di hati. Ya. Khosun bil aqidah. Nah, di sini khusus untuk ilmu akidah. Khusus untuk ilmu akidah. Seperti misalnya apa namanya ikhlas. Ya, itu kan amaliyah qalbiyah. Adapun untuk perilaku ibadah yang kita lakukan itu sebelum kita ikhlas yaitu kita melakukan ibadah apa sebelum kita ikhlas. Nah, maka di situ namanya al-ahkam asyariyah, al-amaliyah. Ya, hukum-hukum syar'i yang berkaitan tentang perilaku. Salat misalnya. Itu kan semua dilakukan dengan anggota tubuh kita ya. Tidak hanya hati. Walaupun hati di situ ikut ikut andil dalam bagaimana ketika kita beribadah salat bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ahkam al-amaliyah khusun bil fiqhi. Ya, khusus pada uh, al-tasab, ilmu yang Afwan, Ustaz. al-muktasab Mungkin bisa antum ulang ya. tadi tadi ini di rekaman Nana agak terputus sebentar dari ahkam asyariah al-amaliyah. Coba diulang sebentar bayannya. Baik. Al-ahkam asyariyah al-amaliyah ya. Itu hukum-hukum yang berkaitan tentang perilaku kita ya. Jadi walaupun di situ seperti hati ikut andil ya dalam melakukan perbuatan tersebut. Tetapi utamanya apa? Utamanya adalah pada perilaku kita, ya, pada anggota tubuh kita, pada zahir tubuh kita. Seperti misalnya sholat, ya, kan, yang kita lakukan, yang semuanya berbentuk gerakan, ya, ucapan, tidak hanya hati saja. Dan ini khosun bil fikih, ya, khusus pada pelajaran atau pada bidang ilmu fikih. Kemudian al-ilmu al-muktasab. Ustaz, Ya. Al-ilmu al-muktasab. Ilmu yang al-muktasab. Apa maksudnya Iqbal? Al-muktasab. Biasanya tunggu sebentar Ustaz ya. Anda carikan padanan katanya yang lebih mudah gitu ya. Kan ya, muktasab kan kayak sesuatu yang diusahakan gitu ya. yang diusahakan. Ya, bisa kita ambil usahakan ya. Ilmu yang diusahakan. Itu ada dua. Al-ilmu al-muktasab minal adillah at-tafsiliyah. Ilmu yang mana diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Nah, di sini adalah al-fiqh. Ya, diambil atau diusahakan. Assalamualaikum. Nah, Ini diambil juga bisa diartikan yang diperoleh. uh, uh, yang diperoleh. Ya. Jadi Atau ilmu yang yang diperoleh dihasilkan. dari Atau adil, yang dihasilkan. ilmu yang diperoleh dari adilah at-tafsiliyah. Sekarang uh, kita membedakan ilmu fikih dan ilmu usulul fikih. Misalnya nanti di pertanyaan di soal mal farqu bainal fikhi wa usulul fikhi. Apa perbedaan antara ilmu fikih dan ilmu usulul fikih? Maka jawabannya adalah al ilmu ilmu fikih huwa al ilmu al muktasab min al adilah at-tafsiliyah. Ilmu yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Wa amma ilmu wa amma ilmu usulul fikih. Adapun ilmu usul fikih huwa al ilmu al muktasab min al adillati al ijmaliyah. Ya, ilmu yang diambil dari dalil-dalil yang global. Dalil-dalil yang global ya. Lawannya dari ilmu fikih. Jadi gini, kalau untuk tasawurnya supaya tergambar, ilmu fikih itu persoalan-persoalan fikih ya. Sesuatu atau apa namanya? Masalah-masalah fikih atau masalah-masalah pada fikih itu namanya ilmu fikih. Contoh ini seperti ini.
eh, bagaimana melakukan sholat misalnya. Nah, itu semua diambil dari fikih. Tetapi apa hukumnya sholat itu diambil dari ilmu usulul fikih. Seperti itu. Bagaimana melakukan zakat? Itu kan masalah terperinci kan. Zakat harus gini 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 ditunaikan oleh samaniyatul asnaf ya. Ada 8 golongan yang wajib mendapatkan zakat ya. Selainnya tidak diwajibkan. Maka itu diketahui dengan ilmu fikih. Nah, kemudian hukum mengeluarkan hukum mengeluarkan zakat, hukum itu ada 7 kan, mubah, haram, kemudian wajib, mandub dan sebagainya. Nah, itu semua kita ketahui dari ilmu usulil fiqh. Nah, tafadhal Ustaz Iqbal, nuwasil. Taib. هذا المختصر يضبط syawarid al-fiqhi. Ya, mukhtasar ini itu mengikat atau merapikan cabang-cabang ilmu fikih. Nah, jadi tujuan mukhtasar ya di sini ma huwal hadaf fi ilmi mukhtasar. Karena yang kita pelajari ini matan yang ringkas ya, bidayatul mutafaqih. Namanya aja bidayatul mutafaqih. Yang mana di situ uh, bukan kitab yang besar, tetapi kitab yang kecil ya, tipis seperti itu. Dia butuh syawaridal fikhi yang mengumpulkan apa namanya macam-macam permasalahan fikih. Baik qawaidaha dan mengumpulkan qawaid ya mukhtasar. Seperti contohnya tadi batal wudu al kharij min laini yang keluar dari dua lubang itu yang membatalkan wudu. Enggak perlu kita mengucapkan atau mengatakan keluar keluar air mani, madhi, kencing, kentut dan sebagainya. Enggak perlu kita mengatakan al kharij minasabila ini apa yang keluar dari 2 lubang itulah yang membatalkan wudu. Nah, baik yang keluarnya al-mu'tad yang biasa seperti kotoran atau ghairul mu'tad yang tidak terbiasa. Seperti apa? Misal keluar uang atau keluar eh, kayu misalnya. Ya, itu semua dibahas ya, semua dibahas di dalam kitab-kitab fikih al-mabsutah. Kemudian summiya hadzal kitab summiya hadzal kitab bidayatan lil mutafaqqih hatta la yadun talibul ilmi al-mubtadi idza darasa hadzal matna sara faqihan bal sara bidayatan bal sara bidayata faqihin. Sumya hadzal kitab ini dinamakan bidayatan lil mutafaqih. uh, Bidayah itu permulaan lil mutafaqih untuk memahami persoalan fikih. Bidayatan lil mutafaqih ya. Permulaan untuk memahami persoalan-persoalan fikih. Hatta la yadun ya, ini sebagaimana yang tadi kita singgung, hatta la yadun sehingga atau supaya tidak mengira siapa? Talibul ilmi, penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang mana? Al-mubtadi, yang pemula. Supaya penuntut ilmu yang pemula itu, yang baru belajar nahwu, baru belajar kitab mukhtasar, itu annahu idza darasa hadzal matna, bahwasanya ketika dia mempelajari matan ini, sara faqihan, dia seakan-akan sudah menjadi orang yang faqih. Ya. Bahkan bukan seperti itu, tetapi apa? Bal sara bidayata faqihin. Tetapi dia menjadi pemula dalam memahami persoalan fikih. Jadi masih pemula, bukan bukan suhu ya, tapi masih pemula. Aksamu madatil fikih, pembagian atau macam-macam pelajaran fikih atau madad. Jadi fikih itu membahas tentang apa saja, terkhusus dalam kitab ini ya. Dalam kitab Bidayatul Mutafaqih itu membahas apa saja. Dan di sini bagian yang pertama yang akan dibahas dalam kitab ini itu wal khas bil ibadat, adalah uh, ibadah. Pertama membahas tentang ibadah
Ya, pertama membahas tentang ibadah. Wahwa, ya maksud ibadah di sini adalah wahwa ma yasluh bainal abdi wa baina rabbih subhanahu wa ta'ala. Maksud ibadah di sini adalah apa yang eh, apa namanya ini? Ma yasluh, maksud Iqbal. Eh, Yang kita terjemahkan letter luck apa namanya ya, secara bebas saja Ustaz. Jadi ya, eh al-khas bil ibadat. Jadi maksudnya secara khusus membahas tentang ibadah. pengham ya ibadah ataupun penghambaan. Penghambaan. Nah, nah Penghambaan ini. antara antara hambaan makhluk kepada penciptanya. Ya, jadi maksud yang bagian pertama ini pengkhususan ibadah. Ibadah kepada siapa? Kan ada ibadah ke sesama makhluk kan, seperti muamalah itu kan ibadah juga. Nah, tapi maksudnya di sini adalah ibadah bainal abdi wa baina rabbih. Antara seorang hamba kepada penciptanya. Itu bagian yang pertama. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua, qismul muamalat, pada bagian muamalah. Ini juga termasuk ibadah, tetapi bainal abdi bainal abdi wal abdi. Nah, jadi antara hamba ke hamba. Wa huwa alladhi la ghina lil insan anhu fi hayatihi al yaumiyah. Ya, yaitu uh, muamalat itu alladhi la ghina lil insan, yang enggak lepas ya, yang enggak luput dari manusia pada kesehariannya. Muamalat. Pasti setiap hari kita pasti membutuhkan muamalat. Jual beli itu kebutuhan kita sehari-hari. La tastaghni an bai'in wa syira'in wa tijaratin wa ujratin wa wikalatin wa ghairi dzalika minal muamalat. Ya, kita nggak akan bisa lepas dari apa? Baik, menjual, wa syira' membeli. Kemudian tijarat, berjualan. Ya, pasti kita bakal ketika kita keluar ada aja yang dibeli. Ya, walaupun niatnya nggak beli. Ya, keluar niatnya misalnya beli beli atau sekedar mencari angin karena lihat ada seblak seblak misalnya, kita belok beli seblak seperti itu. Wa ujrah, dan kemudian upah ya, seperti kita mempekerjakan orang lain, maka kita harus memberikan haknya, yaitu berupa ujrah. Wa wikalah, dan atau just tip ya, kalau wikalah itu seperti just tip, kita menitipkan seseorang untuk memberikan kita sesuatu, seperti itu wikalah. Wa ghairi dzalika minal muamalat, dan yang semisalnya dari macam-macam muamalat. Kemudian selanjutnya al-qismu tsalis, bagian yang ketiga, ahkamul usrah. Ya. Ahkamul usrah itu bagian yang ketiga, masuk ke pembahasan tentang hukum-hukum pada keluarga. Ya, jadi ba'da antajara warabaha yufakir ya. Setelah dia berdagang kemudian mendapatkan hasil, yufakir, dia berpikir. Awalu ma yufakir fi zawaj. Nah, pertama kali yang ia pikirkan setelah ia punya banyak uang, punya banyak harta, apa? Yaitu untuk menikah. Seperti itu. Contohnya ya. Fathallathal ulama'u birub'i ahkamil usrah. Hmm. Sehingga para ulama menjadikan bagian yang ketiga pada fikih ini itu tentang hukum-hukum tentang keluarga ya. Setelah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencari ma'isyah ya dengan muamalah, kemudian setelah itu ibadah udah, uh, punya harta, kemudian udah tinggal menikah, menyalurkan hartanya. Selanjutnya al-qismur rabi, nah, fiqhul jinayat. Afanallahu wa iyyakum. Semoga kita dijauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fiqhul jinayat ya, fikih tentang pengadilan, termasuk tolak di situ juga termasuk ya. Jadi setelah menikah dia juga harus mempelajari apa itu tolak. Ya. Dan kemudian kisos dan lain sebagainya. Kemudian al ibadat asluha shalah ya, al ibadat asluha as-shalatu. Ibadah pada asalnya, uh, atau ibadah paling utama, ya kita artikan bebas seperti itu ya. Al ibadah yang utama itu as-shalah. Wala salata bidunil taharah. Jadi tidak ada salat. Nah, di sini la nafyu.
nafyu lisihah walaysa nafyu lil kamal ya. Meniadakan sah atau tidak ya, bukan berarti sempurna atau tidak. Tetapi wala salat, tidak ada salat biduni toharah, tanpa adanya toharah, bersuci. Lidha bada al ulama'u bi kitabit toharah, sehingga ulama memulainya pada ilmu-ilmu fikih dengan kitab toharah. Kenapa? Salat adalah hal yang utama ya. Awaluma yuhasabu bihi al-abdu as-salah. Kemudian selanjutnya at-taharah Boleh Anda ya, tambahin, termasuk boleh Anda tambahin sedikit. ya tafadhol. Ya. Jadi tadi al-ibadat asluha as-sholah. Jadi berbagai peribadahan yang kita lakukan itu pondasinya adalah sholat. Kalau sholatnya udah Nah, iya. beres, yang lain oke gitu kan. Nah, kayak tadi yang Iya. hadis yang dibawakan oleh Ustadz Arifin, ketika sholatnya beres, yang lain oke. Nah, karena itu yang pertama kali dihisab. Nah, ahsan barakallahu fik. Ya, untuk teman-teman kalau misalnya mau menambahkan seperti seperti itu, tafadhol ya. Tinggal buka mic, ditambahkan faedah-faedah supaya kita juga mengambil faedah dari antum. Ana yakin mesti antum ada yang lebih paham daripada kita semua. Maka jangan sungkan untuk membuka mic. Silakan buka mic, eh, bilang aja Afan mungkin makna yang tepat seperti ini. Nah, atau Anda ada tambahan faedah nih dari pembahasan ini seperti itu. Yang mungkin akan keluar di ujian misalnya seperti itu. Ya, misal dia sebelum masuk ke Zoom sudah membaca tafrik dulu. Ya, kemudian dia ingin menambahkan faedah, maka uh, bisa langsung buka mic. Baik, at-taharah, kita sekarang masuk ke pengertian at-taharah. Lugatan an-nadhafatu wan nazahah. Ya, an-nadhafah wan nazahah. Yaitu secara bahasa kebersihan dan pensucian ya, kebersihan dan pensucian itu secara bahasa ya, sebagaimana yang pernah diartikan sama Ustadz Salman ya waktu itu di madah di pelajaran hadis. Secara istilah bahia raf'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zabalul khabath au zawalu hukmi dzalik. Secara istilah raf'ul hadas, mengangkat hadas ya, wa ma fi ma'nahu, atau apa yang bermakna mengangkat hadas. Seperti apa? Kan raful hadas itu hadasul asgor dengan wudhu, hadasul akbar dengan diangkat dengan uh, ghusl janabah ya. Tetapi uh, au fi wa ma fi ma'nahu, dan yang termasuk dari bagian mensucikan hadas itu adalah dengan tayamum. Ketika tidak ada air, maka solusi ketika tidak ada air untuk kita supaya bersuci, maka menggunakan tayamum. Tayamum itu ikhwan ya, itu tidak mengangkat hadas ya, tidak mengangkat hadas. Tetapi apa? Yazulul hukmi, atau yazulu yuzilu al hukum ya, menghilangkan atau mengangkat hukum hadas tersebut. Tetapi dia tidak mengangkat hadasnya, hanya mengangkat hukumnya saja. Ketika tidak ada air, maka sudah masuk waktu sholat, maka dia harus bertayamum dan kemudian melakukan sholat. Tetapi hadasnya masih ada, ya tidak terangkat. Hanya saja dilakukan untuk supaya dia bisa sah melakukan sholat. Wazabadul khabath, dan kemudian mengangkat kotoran, ya mengangkat kotoran. Au zawalu hukmi dzalik, atau juga menghilangkan hukumnya. Ya, jadi kalau air itu pertama dia mengangkat, ketika kita bersuci dengan air itu mengangkat hadasnya dan juga mengangkat hukumnya. Tapi tayamum itu hanya mengangkat hukumnya dan tidak mengangkat eh, apa namanya hadasnya. Jadi maksud dari hukum itu ada apa? Dengan dia tayamum dia bisa sholat gitu. Wanazahah itu mensucikan ya, mensucikan. An-nadhafah membersihkan, an-nazahah
mensucikan, ya. Tanzihun lillahi amma la yaliqu bihi, kalau dalam akidah kan, mensucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau zat Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak tidak apa namanya, tidak hak ia miliki. Saya Ustaz Arifin. Nah, mungkin biar kita agak fresh bentar, kita buka sesi tanya jawab dulu. Yang udah dijelasin. Siapa tahu ada yang masih bingung kan ya. Nah, Ya, fadal. Taib, Taib. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ini muncul di layar nggak, Ustaz? Yang aneh buka ini. Enggak. Oh, nggak muncul ya? Oh, Taib. Aneh bacakan saja Ruang ya, aja berarti. buka nih. Itu ada pertanyaan dari Afifa. Apa namanya? Oh, atau yang pertama ya. Afifa tadi nanya tentang tadi al-ilmu al-muktasab tadi. Nah, itu bisa juga diterjemahkan ini ya, Ustaz. Apa namanya? Diambil ya. Nah, Ya, diambil diperoleh. nah, itu. Itu tadi udah terjawab ya. Mustamil. Nah, kemudian pertanyaan kedua, gimana Ustadz tadi maksudnya yang istilah? Ini Toharoh maksudnya. Afifa nanya tentang ini ya, yang toharoh ya, atau toharoh, pilih istilah ya. Coba komen di bawah, biar kita follow up ke Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab gitu. Oh, naam, berarti pertanyaan dari beliau, atau toharoh fi pilih istilah Ustadz. Nah, mungkin butuh Ya, penjelasan ulang lagi biar lebih jelas ya. lagi. Ini sebenarnya ini pembahasan atau pembahasan secara rincinya ada di tafrik ya. Antum kalau misalnya tidak apa eh, belum memahami dengan baik, ya, atau apa yang anda sampaikan tidak dipahami dengan baik, bisa melihat di tafrik. Tetapi di sini ya, fahia atau harah istilahan fahia raf'ul hadath, yaitu mengangkat hadat, ya. Wa ma fi maknahu, atau apa yang semakna dengan mengangkat hadas. Jadi kita katakan bahwasanya raf'ul hadas itu dengan air. Ketika hadas asgor, maka dengan wudhu. Hadasul akbar, maka dengan mandi janabah. Dan apa yang dan wama fi maknahu, maksud dari wama fi maknahu itu adalah tayamum ya. Tayamum itu tidak mengangkat hadas, tetapi mengangkat hukumnya ya. Sehingga hukumnya dia bisa suci, tetapi hadasnya belum terangkat gitu. Wa zawadul khabath, dan juga menghilangkan kotoran, au zawalu hukmi dzalik, atau menghilangkan hukum kotoran tersebut, menghilangkan hukum kotoran tersebut, ya. Nanti di sini akan diketahui apa bagaimana menghilangkan hukumnya saja, hukum kotoran. Kemudian selanjutnya Ada raful hadas. pertanyaan, Ustaz? Oh ya, Hmm. masih di penjawabannya, Ustaz. Atau Hmm. mau lanjut materi selanjutnya? Masih ada satu pertanyaan Ya, tafadhol, terkait yang tafadhol. tadi. Tapi ini pertanyaannya tentang ini, Ustaz. Ustadz Afan, tadi apa terjemah an-nazahah? An-nazahah. Nah, An-nazahah lu, mensucikan. nah, apakah ada perbedaan secara lugawi, Ustaz, antara an-nadhafah dan nazahah? Mungkin ada fawaid lugawiyah yang bisa kita ambil. Ya, bait lugawi ya. Hmm. Ya, untuk sebenarnya jadi gini, nadhafah, bersuci itu tidak hanya kita atau toharoh ya, wudhu, mandi itu tidak hanya membersihkan. Di sini maksudnya apa? Nadhafah. Mandi atau wudhu itu tidak hanya nadhafah atau membersihkan, tetapi apa? Mensucikan. Ya. Nadhafah itu manfaatnya kepada sesama manusia. Sehingga ketika kita mandi, kita menghadiri sholat berjamaah atau menghadiri sholat Jumat, ya, yang mana di situ tempat berkumpulnya manusia, maka manfaat dari mandi itu nadhofah,
kebersihan badan kita sehingga kita tidak perlu sehingga orang yang di sekitar kita tidak terganggu dengan bau kita. Itu maksud dari nadhofah, antara seorang hamba ke hamba. Ataupun nazahah, nazahah itu antara seorang hamba ke Robnya. Karena berarti suci kan. Jadi dia tidak hanya bersih, tapi juga suci. Karena ada yang bersih tapi tidak suci, gitu. Ada yang dia badannya bersih, ya, tapi dia tidak suci. Misalnya dia udah mandi, bersih kan badannya. Tapi apakah dia suci? Apakah dia sudah wudhu? Nah, atau apakah ketika dia wudhu niat? Atau ketika dia mandi janabah niat? Nah, maka kalau tidak ada niat maka tidak ada namanya nazahah, kesucian. Nah, tetapi hanya nadhofah seperti itu. Itu ya, Ustaz Iqbal. Taib. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin kita simpan di akhir ya. Karena Iya soalnya boleh. lebih Atau le- lebih ke ini pertanyaan ini fikih sehari-hari ini ini. ini ngomong-ngomong ya, Darsul Awal Muhadarah Ula ini panjang. Jadi anak pelajari Muhadarah Ula ini setengah harian lebih. Ternyata panjang banget Muhadarah Ula ini. Masya Nah, Allah ya, karena Tad. karena membahas toharoh, kemudian macam-macam air, aniyah, istinja, itu panjang. Hmm. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita akhirkan Ustaz Iqbal ya di grup ya, mungkin ya. Taib, 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 Insya Hmm. Allah. Ini Wasil, kita Tad. ini anak usahakan bisa selesai muhadharah ula aja lah. Bisa, La baksa, Tad. La baksa. nah, soalnya besok masih ada kan ya jadwal. Nah, boleh, Tad. Raful hadas, ya lanjut ke raful hadas, mengangkat hadas. Sebelumnya nanti Ustaz Iqbal mungkin bisa di screenshot pertanyaan-pertanyaannya tadi. Nanti bisa di share di grup, nanti bisa dijawab insya Allah. Baik, Tad, Raful baik, hadas, baik. ya mengangkat hadas. Hmm. Al hadas la budda lahu min rafi. Hadas itu harus diangkat, ya harus diangkat. La budda lahu min niyatin qabla an yarfa. Ya untuk pertanyaan silakan non mic, bisa juga ya. Malah asalnya non mic aja supaya tidak terbenturan suaranya. Insya Allah kalau ditulis baik di Zoom maupun di grup akan dijawab insya Allah. Ya, al hadas la budda lahu min rafi. Hadas itu harus diangkat dengan sesuatu, ya. La budalahu min niyatin qabla an yarfa. Ya, jadi mengangkat hadas itu ada dua caranya. Ya. Pertama, kita harus cari sesuatu untuk mengangkat hadas tersebut yang ada di diri kita. Apa itu? Air, ya, terutama air ya. Air itu yang mengangkat hadas. Yang kedua, itu adalah niat. Harus ada niat dalam mengangkat hadas. Wudu itu harus ada niat. Mandi janabah itu harus ada niat. Falayar tafiul hadas binafsihi. Sehingga apa? Tidak mungkin hadas itu bisa terangkat dengan sendirinya. Bal la budak lahu min rafi. Akan tetapi harus ada yang menghilangkannya. Harus ada yang mengangkat hadas tersebut yang ada pada diri kita. Wa huwa wasfun qaimun bil badan. Hadas itu adalah sifat yang terdapat pada badan kita. Yamna'u minas salah, yang menghalangi kita untuk beribadah, terutama salat, wa nahwiha, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, ada ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk kita bersuci. Seperti apa kan? Salat, kemudian uh, apa namanya? Qiraatul Quran, kemudian dan lain sebagainya, menyentuh Al-Quran seperti itu. Selanjutnya, bawahnya Ustaz Iqbal. Al-hadas. Nah, sekarang kita pembagian hadas. Kalau ada pertanyaan di soal misalnya, uh, al-hadatsu salah satu aksam. Hadas itu terbagi menjadi tiga. Benar atau salah? Nah, jawabannya salah, khotok. Jawabannya adalah terbagi menjadi dua. Al-hadatsul asghar wal hadatsul akbar. Ya. Al-hadatsul asghar wa huwa mujibun lil wudu, yang diwajibkan untuk berwudu. Al hadasul akbar wa huwa mujibun lil ghusl. Dan hadasul akbar
hadas hadas besar, itu yang dimana diwajibkan untuk bersuci dengan mandi. Hunaka taharatun fi makna rafil hadas walaysa rafun lil hadas. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tadi yang tadi Ana singgung. Taharah, di sana bahwasanya ada taharah yang mana juga bagian dari pensucian, bagian dari taharah, bagian dari mensucikan diri kita. Ya, fi makna rafil hadas, dalam konteks makna mengangkat hadas. Tetapi walaysa rafun lil hadas, tetapi hakikatnya bukan untuk mengangkat hadas. Mithlu matalan tajdidul wudu. Seperti apa? Apa memperbarui wudu. Au kadarikal al-iksal al-mustahabbah, atau mandi yang dianjurkan. Tajdidul wudu, ya memperbarui wudu, itu kan kita masih dalam keadaan wudu. Terus kita melakukan wudu lagi. Ya, untuk apa? Sunnah. Ya, melakukan wudu itu hukumnya sunnah. Dengan syarat kita sudah melakukan sholat atau membaca Al-Quran. Tapi kalau kita belum, kita misalnya nih dari rumah sudah wudu, sampai masjid wudu lagi, dalam rangka tajdidul wudu, itu haram ya. Ulama mengatakan seperti itu. Maka setelah dia sholat, misalnya setelah sholat tahiyatul masjid, dia ingin mendapatkan sunnah tajdidul wudu, pembaruan wudu, maka dia boleh melakukan wudu dalam rangka mengambil pahalanya. Dan itu ketika dia berwudu, dia tidak untuk mengangkat hadas, atau tidak dalam keadaan hadas, tetapi dalam keadaan suci. Ya. Dan ketika dia berwudu, kan wudu itu mengangkat hadas ya. Dan ketika dia berwudu, maka wudunya itu bukan mengangkat hadas, tetapi dalam konteks mengangkat hadas, seperti itu. Seperti juga al-aksal al-mustahabbah, mandi-mandi yang disunahkan, seperti mandi Jumat, itu kan hukumnya kan sunnah ya. Nah, mana ketika kita menghadiri Jumat, kita bisa jadi tidak dalam keadaan junub, tetapi kita melakukan mandi karena apa? Dalam rangka melakukan sunnah. Ya, secara makna ketika kita mandi itu mengangkat hadas, tetapi hakikatnya bukan mengangkat hadas, tetapi untuk meraih pahala sunnah. Kemudian al-khabatu, Afan, Ana potong sebentar. ya, Boleh? Jadi ya ada tafadhol. catatan ya. Di sini di Hmm. talakis ada tipe itu. Al-aksal al-mustahabbah. Itu al-aksal itu yang benar, al-iktisal. Oh iya. Al-iktisal. Nah, itu. Al-istiqlal, al-istiqlal. Hmm. Nanti mungkin kita ini tuliskan di grup insyaallah kata yang benar. Tip, lanjut. Al-khabath la yahtaj ila muzil. Nah, sekarang kita perbedaan antara khabath dan hadas. Kalau hadas tadi, ketika kita menghilangkan hadas itu harus eh, ada yang menghilangkannya, harus ada yang menghilangkannya, ya. Kalau khobat nggak perlu ada yang menghilangkannya, bisa kita tinggalkan dan dia hilang sendiri, kita biarkan supaya hilang sendiri kotorannya, itu bisa ya. Al khobat la yahtat ila muzil. Khobas kotoran itu untuk tidak perlu alat untuk membersihkannya. Bal qad yazulu binafsihi. Akan tetapi kotoran itu bisa hilang dengan sendirinya. Qad yazulu bisyams. Kotoran bisa hilang dengan apa namanya? Matahari. Ya, kalau kita masuk di pembahasan cuka ketika di fermentasi itu kan kita biarkan saja, nanti jadi normal lagi, tidak memabukkan, tidak menjadi homer, dijemur. Ya, atau birih juga bisa dihilangkan dengan cuka itu supaya tidak memabukkan, supaya misalnya tersimpan lama, kemudian ketika diminum kan ada alkohol di situ. Maka dihilangkannya cukup kita letakkan aja di tempat terbuka supaya terkena matahari atau terkena apa namanya? Angin, ya. Bil istijmar awitayamum, ya. Bisa juga dihilangkan dengan istijmar, yaitu dengan apa namanya?
batu ya, istinja dengan batu atau yang mindil, mindil itu tisu ya, dengan tisu atau kain, batu, tisu atau kain. Atau tayamum ya, atau bisa dihilangkan dengan tayamum. Yatahawwaluhu an sifatihi masalan. Bitahawulihi an sifatihi masalan. Ay qad yazulu al-hukmu wa yabqa al-athar. Sehingga apa? Sehingga hukumnya sudah hilang walaupun bekasnya masih masih ada. Ya, bekasnya masih ada. Kemudian aksamul miyah salah satun. Pembagian miyah ada 3. Tahun pertama, ya, jika ada pertanyaan nanti, kalau di pembahasan di tafrik ada 3 ya, walaupun ulama mengatakan ada 2. Tapi di sini, kalau misalnya di soal ada di soal pertanyaannya, aksamul miyah arba'ah atau aksamul miyah ihnain atau kismain misalnya. Jawabannya sahih atau khoto. Maka khoto. Yang benar adalah asalatah. Pertama, tohur. Tohur itu apa? Wa wabaki ala khilqatihi. Yaitu yang tersisa atau yang tetap pada penciptaannya. Tidak ada campuran atau tidak tercampuri oleh sesuatu apapun. Itu mak tohur. Sawa'un nazala minas sama. Baik air itu turun dari langit. Au naba'a minal ardi. Atau muncul dari tanah. Ya, mata air ya. Au jaro fil anhar. Atau mengalir dari sungai. Awakana fi batinil, atau apa yang terdapat dalam perut bumi seperti sumur misalnya ya. Au fi ayyi makanin, bawahnya sedikit. Au fi ayyi makanin talama anka nadharta ilaihi wa qulta hadza ma'un. Atau di setiap tempat lah, di setiap tempat selama kita melihat di situ ada air dan kita mengatakan hadza ma'un, ini air, itu sudah cukup ya. Misal nih, Ana membawakan 1 gelas air. Ana bilang, hada ma'un, ini air. Sudah cukup, nggak perlu, orang nggak akan mengingkari. Karena yang kita bawa adalah air yang jernih, ya belum tercampuri teh atau kopi. Tapi ketika kita membawa kopi, segelas kopi, yang mana itu kan berbentuk air ya, tetapi bukan air. Kalau kita bilang ke seseorang, hada ma'un, maka orang itu akan mengingkari apa yang kita katakan. Enggak, itu bukan ma', itu kohwah misalnya kalau kopi, atau itu syai, itu adalah teh. Seperti itu. Kemudian fahadal ma tahurun bakin ala khilqatihi. Maka air yang seperti ini ya, yaitu air yang ketika kita datang membawanya kita katakan ini adalah air, orang nggak mengingkari. Maka itu adalah air yang tahur, yang suci dan mensucikan, bakin ala khilqatihi. Yang tetap pada penciptaannya. Wahadal ma at-tahur hukmuhu. Nah, sekarang hukum air tahur itu apa? Yarfa'ul hadas wa yuzilul khabas wa la yarfa'ul hadas wa la yarfa'ul hadatsu wa la yarfa'ul hadatsa ghairahu, atau wa la yarfa'ul hadatsa ghairuhu ya. Jadi hukumnya itu dia bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan kotoran, dan tidak ada yang bisa mengangkat kotoran dan tidak ada yang bisa mengangkat hadas kecuali dengan air tahur. Kemudian pembagian air yang kedua, tahirun wa huwa alladhi khalatahu tahirun fa akhrajahu an itlaqihi. Air tahir itu adalah sesuatu air yang dicampuri dengan sesuatu yang suci. Khalatahu dicampuri dengan tahirun, sesuatu yang suci. Fa akhrajahu an itlaqihi, sehingga mengeluarkan makna air. Seperti tadi, ada air, segelas air ya, air yang kita ambil dari pegunungan misalnya, atau kita ambil dari sumur, itu masih air yang belum tercampuri sesuatu yang suci. Ketika kita masukkan teh atau kopi, teh sama kopi itu sesuatu yang suci. Kita masukkan, kita campuri.
nukholit ya, kholato yukholitu, mencampuri, sehingga berubah airnya tidak itlak tetapi muqayyad. Muqayyad dengan apa? Terikat dengan apa? Air kopi. Terikat dengan kopi. Air teh, terikat dengan teh gitu. Jadi tidak mutlak air, tidak ya, tapi terikat dengan teh atau kopi dan lainnya. Yakni ataita bil ma' ya, wada'ta fihi matalan ba'dul habat ba'du wada'ta fihi matalan ba'du habbatil al halabah wa wada'tahu 'ala nari sara halabatan ya, sara halabatan. Ini kayaknya halabah itu buah apa ya Ustaz Iqbal ya? Kayak di Indo nggak ada deh. Idza nadarta ilaihi ya. Intinya sama ya. Jadi contohnya sudah kita seperti itulah pokoknya, ketika air dimasukkan ke masukkan kopi atau teh, maka tidak menjadi air yang tahur. Ini di sini bawahnya idza nadarta ilaihi la taqul abadan innahuma. Ketika kita melihat kepada air yang telah tercampur sesuatu yang suci, la taqulu abadan. Kamu nggak akan mengatakan sama sekali innahuma, bahwasanya itu adalah air, sudah cukup air. Enggak. Walakin intaqwala an sifatihi al asliyah. Tetapi pindah dari sifatnya asli. Nah, berubah menjadi apa? Jika campuri dengan kopi maka menjadi kopi, campuri dengan susu maka menjadi air susu. Setelahnya, kalau penjelasan anak kecepatan, silakan nanti di chat aja ya. Misalnya kecepatan atau apa. Wasifah al asliyah, sifat asli dalam air, sifat asli pada air itu ada 3. Laha salah satu awsaf, ada 3 sifat. Al-laun, wat-ta'am, war-raihah. Itu adalah rasa, al-laun warna, at-ta'am rasa, ar-raihah bau. Falau taghayyarat hadhihi al-awsaf ats-tsalatsah mujtami'atan intaqala al-ma'u min kaunihi tahuran ila an yakuna tahiran. Jika seandainya air ini ya berubah dengan warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, maka air itu berubah yang tadinya tohur menjadi tohir. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan hukum air tohir. Apa itu hukum air tohir? La yarfa'ul hadath. Air yang tohir, yang udah tercampur dengan kopi atau yang sudah tercampur dengan susu, la yarfa'ul hadas, tidak mengangkat hadas. Amma zabadul khabas, adapun menghilangkan kotoran, fal fuqaha ikhtalafu fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat mengenai ini. Nah, jadi bisa jadi keluar nih hukum, mal hukmu maun tohirun. Jawaban yang benar adalah la yarfa'ul hadas walakin yuzilu al khabas. Nah, di sini nih. Walakin as-sahih annahu idza kana yunki fahuwa muzidun lil khabas. Di sini saya menyebutkan bahwasanya air tohir itu ulama Avanset, fikih berbeda pendapat Avanset. Yunki atau ya. Yunaki? Yunki atau Yunaki? Yunaki, uh, nakko yunaki, membersihkan ya, mensucikan, membersihkan. Anko yunki atau Anda cek dulu ya. apa? Nah, atau ada yang tahu anko yunki atau nakko yunaki? Walakin Oh, as-sahih, eh, tetapi yang benar adalah anahu. Avan. Jadi menurut Anda yang saya Nako Yunaki, jadi memurnikan, menjernihkan, kayak gitu. Set. Oh Kalau ya, Nakia itu menjadi murni. oh, ya menyedihkan ya. Nako yunaki ya. Walakin as-sahih ya, tetapi dari perbedaan yang ada, ya benar adalah idza kana yunaki fawa muzilun lil khabas. Apabila yang mencampuri air
air itu adalah sesuatu yang bisa membersihkan, maka muzidul lil khabas bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran. Jadi dengan syarat ya, bahwasanya air tohir itu bisa menghilangkan kotoran dengan syarat apa? Yang dicampuri itu bisa membersihkan kotoran. Seperti apa? Kalma alaihi sobun. Kalma alaihi as-sobun. Yang air tercampuri dengan sabun. Sabun itu kan sesuatu yang suci. Yang mana bahkan sabun itu lebih bisa membersihkan daripada sekedar air. Ya, membersihkan bau, warna, ya, dan rasa. Itu bisa dengan sabun. Bisa lebih bersih daripada air. Oh ya, kama yunaqas saub, ya kama yunaqas saubul. Ahsan, barakallahu fik. Ya. Kama yunaki kana yunaki fahuwa muzinul lil khabas. Ya, dengan syarat apa? Sesuatu yang bisa membersihkan, seperti sabun. Kalau sesuatu itu dicampur dengan kopi, yang ada bukan membersihkan tetapi menambahkan noda, kotoran. Atau tercampur dengan zait, dengan apa zait itu minyak, maka tidak membersihkan tetapi hanya membuat lebih kotor lagi. Kemudian lanjut pembagian mak yang ketiga, najisun. Air yang ketiga adalah air yang najis. Wa huwa alladhi khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi. Air najis adalah yang tercampuri alladhi khalatathu najasatun. Air yang tercampuri dengan sesuatu yang najis. Faghayyarat ahada awsafihi. Yang bisa menyebabkan berubahnya sifat tiga tadi, ya. Laun, warna, to'am, rasa, raihah, bau. Kana ma antahuron walakin dakhala alaihi syai'un najisun. Bahwasanya ada air yang tohur. Walakin dakhala alaihi, tetapi air itu dimasuki dengan syai'un najis, sesuatu yang najis. Faghayyara ahadal awsafihi. Sehingga merubah faghayyara ahadu awsafihi ahada awsafihi faghayyara ahada awsafihi al faghayyara ahadal awsaf, ya. Sehingga merubah warnanya, merubah rasanya, merubah baunya. Fahadal ma tahawala min aslihi at-tahir ila kaunihi najasan au najisan. Ya, sehingga air ini berubah yang tadinya tohir, suci, menjadi najis. Seperti itu. Nah, ini kalau airnya dua kulah, ya. Kalau airnya dua kulah, kita nunggu dulu, nunggu berubah nggak nih warnanya, atau rasanya berubah nggak, atau baunya berubah nggak. Tapi kalau airnya kurang dari dua kulah, terpecik aja sedikit dari najis, maka airnya sudah menjadi najis. Nah, kalau lebih dari dua kulah atau pas dua kulah, maka lihat dulu, dirasain dulu, dicium dulu, dan dilihat warnanya. Ya. Walaupun merasakan atau memakan najis itu haram, ya, mencicipi najis itu kan haram. Tetapi ini kan untuk hajah, untuk keperluan, maka boleh. Waqala najisun wa huwa alladhi khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi. Dan dikatakan najisun, yaitu sesuatu yang dicampuri air yang dicampuri dengan sesuatu yang najis dan merubah di antara tiga sifatnya. Fahadal ma najisun bil ijma. Maka air ini adalah menjadi najis secara ijma, kesepakatan para ulama. Wala yasluh lirafil hadas wala liizalatil khabath. Maka tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan juga menghilangkan kotoran. Bal huwa khabathun yajibu izalatuha. Bahkan air itu air yang menjijikan, yang wajib untuk dibuang, ya, bukan untuk disimpan atau untuk mensucikan atau membersihkan sesuatu. Kemudian yubahu istimalu kulli al-aniyah illa adzhab wal fiddah. Dibolehkan menggunakan seluruh wadah. Aniyah itu jamak dari ina.
ina jamaknya aniyatun yang bermakna wi'a, wadah. Illa adzhab wal fiddah, kecuali ina atau wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka nggak boleh digunakan uh, wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka tidak boleh digunakan untuk air. Ya. Dari sini setelah kita mendapatkan air yang suci, maka kita perlu wadah. Nah, maka di sini ulama membahas tentang ina ya, tentang aniyah. Aniyatul kufar tahiratun ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin. Wadah yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu suci. Dengan syarat apa? Malam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin. Yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui, bahwasanya mereka menggunakannya, dengan wadah, dengan apa namanya, apa Ustaz Iqbal ini? Coba diartikan Ustaz Iqbal. Niatul kufar tohiratun, jadi bejana orang-orang kafir itu ataupun wadah-wadah mereka ya, itu apa namanya, suci, kita hukumin suci ya. Kita nggak perlu menyelidiki juga gitu kan. Jadi Nah, jadi jasus gitu kan. Ini tapi gitu. Nah, secara umum kita uh, memahami secara zahirnya. Malam yu'lam, dari kebiasaan mereka yang kita ketahui itu mereka tidak akan menggunakannya, ataupun malam yu'lam annahum yastakhdimunaha, jadi apa yang kita ketahui dari mereka itu mereka nggak akan menggunakan itu untuk sesuatu yang najis gitu aja. nah, Jadi nah, seperti itu sih secara bebas ya terjemahannya. nah, ya asal, nah seperti itu. Tuh. Tip, lanjut ya. Wahada bobit lahu salatu ahwalin. Ya, apa namanya? Afan Zat, aneh potong bentar ya. Ya, Hal- Halo, Ustaz. Ana ya, izin Pak. Ana izin potong sebentar ya. ya, silakan. Baik, jadi yang tadi itu bejananya orang kafir contohnya. Nah, itu yang eh misalnya itu memang kita tahu biasanya mereka itu pakai wadah itu untuk khomer, untuk hal-hal yang najis misalnya buat lemak babi atau apalah gitu. Nah, itu pasti kita wah ini pasti najis gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu itu barang-barang umum yang nggak mungkin dipakai untuk sesuatu yang najis, maka kita hukumi secara umum itu suci gitu. Dan kita nggak perlu memberatkan diri kita untuk mengetahuinya juga secara langsung gitu. Kecuali emang pas kita bertamu di sana udah di spoiler dulu sama seseorang gitu. Ah, jangan pakai itu, atau Fulan jangan pakai itu tadi habis dipakai buat Homer. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati juga sih. Terus Ana spill sedikit tadi ya. Kan pembagian air tuh di sini dijelaskan jadi tiga. Nah, jadi ada mak pohir, sama tohur, dan najis. Nah, ini pembagian secara umum seperti yang di mazhab Hambali ya. Jadi untuk matan ini memang masih menjelaskan secara umum gitu. Mungkin kan kita tinggal di Indonesia, kita mempelajari mazhab Syafi'i, dan di mazhab Syafi'i mak dibagi menjadi empat. Nah, nanti itu mungkin buat teman-teman yang mungkin belum ataupun yang sudah pernah belajar mazhab Syafi'i ya, mungkin jangan kaget gitu ya. Nah, kita belajar juga apa namanya pembagian ini secara umum dari mazhab Hambali. Nanti kita akan belajar itu di semester di Firqah 2, itu insya Allah ada penjurusan-jurusan. Jadi untuk kita bisa memilih mazhab apa yang pengen kita pelajari dalam bidang fikih. Kita bisa milih mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ataupun mazhab Maliki dan Hanafi. Cuma Ana sarankan ambil Syafi'i. Nah, biar apa? Kita seragam gitu ya, mazhab negara kita, biar gampang juga kita nanti kalau misalnya kita melanjutkan program ini, harapannya biar enak gitu mentornya, nyari orangnya gitu ya, kayak gitu. Tapi mungkin Ustaz Arifin bisa melanjutkan. Ya.
Ini teman-teman gak apa-apa ya, agak lama sedikit ya. Insya Allah kita selesaikan. Kita mampu gak ini Ustaz Iqbal selesaikan satu muhadarah? Masih banyak nggak Sat kira-kira? Aneh scroll dulu ya, Aneh lihat ya. Kayaknya udah capek nih Sat. Enggak sih kalau anak eh insya Allah bisa. Bisa ya? Ya. Kita ini dulu apa namanya? Aneh cek dulu ya. Masih tinggal satu, dua. Ada Ustaz Rizky itu, coba Ustaz Rizky kasih kita faidah. Masya Allah, Ustaz Rizky, kafe Halukum. Tapi Mas Alhamdulillah. nih, Masya Allah. Tapi nih, kapan giliran antum nih ngajar? Ana nyimak aja Ustaz. Masya Allah nih, tawadu antum. Lam tastahi bizawat idan ki. Ya, Ki. Taib, Ana rasa masih mampu ya. Gak apa-apa Ya. kita berlelah-lelah dulu nih. Saya cukup Boleh, boleh. banyak. Ya Kalau mau kita sambil kita potong juga kayaknya nanggung gitu. Tinggal dua eh, halaman sih aslinya. Dua halaman atau yang, lebih, lebih sedikit. yang mau bikin kopi sekalian. Iya, kita santai aja nanti aneh juga. Misalnya emang udah nggak kuat, mau istirahat dulu juga nggak apa-apa, teman-teman. Hmm. Nah, nanti ada rekamannya juga. Tapi kita lanjutin dulu ya. Nggak apa-apa? Iya. Khair, insya Allah. Akhir-akhir. Tayyib, Mantap Ustaz. Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Arifin. Baik. Bismillah. Nah, sekarang kita wahada bobit lahu salatu ahwalin. Ya, bobit ini apa namanya? Kaidah ini memiliki tiga keadaan. Al-hal al-ula, keadaan pertama, ya, jadi ketika di soal ada pertanyaan misalnya, ma huwa ma huwa ad-dhabitu fi istimali al-aniyah lil kufar arba'atu ahwalin. Benar atau enggak? Ya. Arba'u ahwalin, benar atau enggak ya kan? Salah. Yang benar salatu ahwalin. Hal yang pertama, idza alimta annahum yastakhdimuna najasat fi aniyatihim fala yajuzu laka an tastamil aniyatahum. Jika engkau mengetahui bahwasanya mereka para orang kafir menggunakan wadah bejana pada sesuatu yang najis, maka ini sudah pasti ya, fala yajuzu laka an tastamil aniyatahum. Maka tidak boleh bagi kamu untuk memakai bejana mereka. Itu. Kemudian keadaan yang kedua, al-hal atsaniyah, idza alimna annahum la yastakhdimuna an-najasat, jaza istikhdamu aniyatihim bila wuslin. Nah, ini tadi yang dobit yang tadi diartikan oleh Ustaz Iqbal. Jika kita mengetahui bahwasanya mereka tidak menggunakan bejananya pada sesuatu yang najis, jaza istikhdamu aniyatihim, maka boleh menggunakan wadahnya, wadah mereka. Bila guslin, tanpa dicuci. Kita pinjam ke orang kafir, kemudian kita ambil langsung kita wadahkan daging rendang tanpa kita cuci dulu, boleh. Al-hal atsalitsah. Nah, ini keadaan yang terakhir, huwa halul ihtiyat. Keadaan yang dalam bentuk kehati-hatian. Idza waqa'a fi waqalbika syakkun. Jika terdapat pada hatimu syakkun, keraguan ya. Annahum yastakhdimunan najasat falam tatabayyan fahada yustahabbu laka an tahtat lidinika. Ya. Jika, jika terdapat dalam hati kita itu keraguan, bahwasanya apakah mereka menggunakannya apakah mereka menggunakan bejananya untuk sesuatu yang najis atau tidak, kita ragu nih. Tapi nggak ada, kita belum ada bukti, hanya ragu ya. Kita belum ada bukti, belum ada bayinah bahwasanya mereka menggunakannya untuk sesuatu yang najis. Maka dalam bentuk kehati-hatian dan mana juga ini dianjurkan ya, yustahab antahtat didinika taksil aniyatahum qabla antastamilaha. Taksil aniyatahum qabla antastamilaha. Maka kita meminjamnya, kita cuci dulu apa namanya
bejana mereka sebelum kita menggunakannya, gitu. Dalam bentuk kehati-hatian. Dan keadaan pertama tadi juga itu boleh dipakai ya, boleh dipakai dengan syarat dicuci dulu. Ya, al-halah al-ula itu kita tahu nih dia gunakan untuk sesuatu yang najis. Kita bisa pinjam dengan mereka dengan syarat dicuci dulu. Dan kalau keadaan kedua itu baru boleh tidak dicuci. Lanjut Ustaz Iqbal. Kemudian admu admul maitati wa qarnuha wa dhufruha wa hafiruha wa sya'ruha wa suquha wa rishuha tahirun. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa namanya? Hewan bangkai. Apakah bisa kita manfaatkan? Kan kalau kita ketahui bangkai itu sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak bisa kita ambil manfaatnya. Nah, tapi ada bagian tubuh hewan yang sudah menjadi bangkai itu bisa kita ambil manfaatnya. Uh, Pertama itu adalah admul maitah, tulangnya. Tulangnya bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan. Kornuha dan kemudian tanduknya. Ghufruha dan kemudian kukunya. Wahafiruha. Hafiruha itu bermakna kukus kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak hafir? Hafiruha. Setelahnya muradif dhufr wa sya'ruha. Kemudian rambutnya, wasufuha. Kemudian bulunya, bulu domba. Warishuha. Rish itu bulu burung ya, atau bulu ayam. Wasufuha bulu domba. Tahirun itu suci. Fahadil asya minal maitati tahiratun. Ya, yang tadi disebutkan itu dari yang dihasilkan dari hewan yang sudah menjadi bangkai, hukumnya adalah suci. Ya juzu isti'maluha fi san'il aniyah. Boleh digunakan untuk boleh digunakan untuk membuat bejana. Ya, bisa bejana dari tulang hewan yang mati karena tidak disembelih, ya, atau bejana dari kuku, bejana dari kulit domba dan sebagainya. Nah, hasil Ustaz Iqbal. Jami'u juludil maitati tathuru bid-dibaq illal kalba wal khinzir. Semua kulit hewan yang mati tidak disembelih itu suci, ya. Al-maitat atau al-maitatu itu al-hayawan matat biwairi dabihah, ya, kalau kita mau artikan, kalau kita mau definisikan hewan yang mati karena tidak disembelih. Tathuru bid-dibaq, suci dengan apa? Kulit hewan yang menjadi bangkai ini dengan dibak, disamak, baik dengan dijemur atau diberi garam atau dengan apa saja yang bisa menghilangkan darah yang ada di kulit tersebut, yang bisa menghilangkan bau terutama, ya, bau pada kulit tersebut. Illal kalba wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Kenapa? Li najasati ainiha, karena adanya ainun najasah. Kalab itu eh, apa namanya, baik mati disembelih atau mati dengan sendirinya menjadi bangkai, itu sudah najis, ya. Tidak tidak berbeda dengan hewan-hewan lainnya, atau karena uh, najisnya itu mughalladhah, ya, apa namanya kalab dan khinzir itu seperti air liurnya pun menjadikan najis, berbeda sama hewan-hewan lainnya. Hewan-hewan lainnya itu seperti misalnya yang hewannya najis, buaya misalnya, air liurnya kan nggak najis, berbeda dengan anjing dan khinzir. Nah, dengan sebab karena itu, sebab adanya najis mughalladhah, maka diharamkan walaupun kulitnya. Kemudian yusannu atau yustahabbu tawqiyatul aniyah, ya. Kemudian disunahkan menutup wadah,
Ini ketika malam hari biasanya, ketika malam hari sebelum kita beranjak tidur, itu disunahkan untuk taqiyatul aniyah, menutup bejana, wa ikaul astiyah, dan merapatkan tempat air minum. Ya, merapatkan tempat air minum atau merapatkan ya tempat air minum. Wa iglaqul abwab, dan menutup pintu. Wa dzikru wa dzikru smillahi 'alaiha, dan apa namanya? Menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala pada penutup menutup bejana dan merapatkan tempat air minum dan menutup pintu. Kita harus membaca atau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ya indan naum, ya sebelum tidur. Kemudian selanjutnya ma yahrumu hala qada'il hajah. Apa yang diharamkan pada saat buang hajat, baik BAK atau BAB. Pertama, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wa istidbaruha bila hail, dan membelakangi kiblat tanpa adanya penghalang. Kalau dalam madhab Syafi'i itu penghalangnya eh, bisa dijadikan dia penghalang itu setinggi 150 eh, 150 eh 30 berapa ya? Hmm, Intinya tiga hasta ya, tiga hasta atau dua hasta. Istiqbalul kiblah wa istidbaruha bila hail. Jadi tidak boleh kita membelakangi kiblat atau buang hajat menghadap kiblat. Ketika apa? Biasanya ketika kita dalam gurun atau dalam hutan, maka kita harus cari sutrah dulu, cari pembatas. Baik dibatasi dengan apa namanya? Cari kayu atau kain dan sebagainya supaya tidak menghadap ke kiblat. Kemudian fi qari'atit thariq, dan di tengah jalan. Di jalan umum ini ya. Nggak boleh kita buang hajat di tengah jalan. Wadil wa mawaridin nas. Dan wadil, dan tempat manusia bertepi, meneduh. Wa mawaridin nas, dan tempat manusia berlalu berlalu lalang. Walaupun itu bukan jalan, tetapi di situ tempat manusia lewat, maka nggak boleh. Dan kemudian wastul kubur, ya, di antara kubur. Misal sebelah kanan kubur, sebelah kiri kubur, kita kencing di tengah-tengahnya, nggak boleh. Atau buang air besar di tengah-tengahnya, nggak boleh. Atau ketika ada kubur satu, kita buang air besar di sampingnya, kanan atau kiri, itu dilarang. Dan filma'i ar-rakid, membuang eh, kotoran pada air yang tidak mengalir, seperti kolam renang, ya, itu nggak boleh. Walaupun kita tidak ada niatan untuk mandi di situ, tidak ada hajat kepada air di situ, maka nggak boleh. Karena bisa jadi ada hewan yang membutuhkan air tersebut, seperti kucing, ya, seperti atau manusia lainnya, ya, manusia lainnya biasanya digunakan untuk mandi, tapi kita nggak bisa mandi di situ, tapi kaum tersebut biasa biasa mandi pada air di situ, maka tetap nggak boleh. Kemudian fil masjid, dan kemudian juga tentu masjid ya, masjid bukan digunakan untuk buang hajat. Kalau mau buang hajat di hamam masjid. Al istinja bi rawtin au awamin au ta'amin. Nah, kemudian bersuci dengan rawth, kotoran. Ini bersuci dengan kotoran gimana? Nggak bisa. Kemudian au awamin, bersuci dengan apa namanya? Apa namanya di awam, tulang. Baik tulang hewan maupun tulang eh, manusia. Tentu kalau manusia nggak boleh ya. Tulang hewan. Karena apa? Tulang hewan adalah makanan jin. Sehingga kita bersuci dengan makanan jin, maka kita menjolimi mereka. Auto amin, dan bersuci dengan makanan. Makanan jin aja kita tidak boleh bersuci dengannya. Apalagi dengan makanan manusia. Tentu itu lebih aula. Kemudian ma yakrahu hala qada'il hajah. Apa yang dimakruhkan ketika melakukan hajat, ya, ketika melakukan BAK atau BAB. Al kalam asma'a qada'iha, ngobrol. Kemudian al baul fi mahabbir rih. Ya, pertama tadi tidak boleh ketika kita masih buang hajat dalam kamar mandi, tidak boleh sambil berbicara, ya. Baik berbicara yang mubah maupun berbicara yang dianjurkan, kecuali dalam keadaan darurat, ya.
seperti al-hajah tuzilu al-karahah ya. Hajah itu bisa menghilangkan sesuatu yang makruh. Al-baul fi mahabir rih, kencing di apa namanya arah berlawanannya angin. Jadi misal angin arah ke selatan, lawan arah selatan apa Ustaz Iqbal? Utara, Zat. Arah. Misal angin dari arah selatan, ya. Kemudian kita menghadap ke arah selatan, ya. Jadi angin ke arah dari arah selatan ke arah utara. Kita menghadap ke arah selatan. Di situ kita membuang air kecil di arah berlawanannya angin. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan air, air kencing kita kembali ke tubuh kita. Itu kalau kita khawatirkan. Tapi kalau kita sudah mengetahui bahwasanya air itu akan kembali ke tubuh kita, maka itu sudah bukan lagi haram. Sudah bukan lagi makruh, tetapi haram. Ya, karena kita tahu bahwasanya air itu akan kembali ke tubuh kita, tapi kita tetap melakukannya, itu haram. Karena uh, tubuh kita itu apa namanya tidak boleh terkena najis. Kemudian selanjutnya istishabu ma fihi dzikrullah. Kemudian apa namanya ketika di kamar mandi dia membawa sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala ya. Tanpa adanya hajat. Beda ketika dia takut misalnya di WC umum ketika dia menaruh medalinya yang mana di medalinya itu ada lafaz Allah ya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika dia takut akan kehilangan medalinya maka boleh dibawa kamar mandi dengan menjaganya ya, dengan tidak dengan dia menjamin tidak menodainya ya, baru boleh. Tapi kalau tidak ada hajat maka makruh. Kemudian al-istinja bil yamin, bersuci dengan tangan kanan, itu hukumnya makruh. Maksudnya bersuci dengan tangan kanan adalah misal dengan tisu nih, tisu ada di tangan kita di sebelah tangan kanan, itu dengan kita melakukan apa namanya mengusap tisu yang ada di tangan kita pada uh, untuk membersihkan kotoran yang di tubuh kita, maka itu haram, maka itu makruh. Tetapi kalau kita tanpa ada yang tisu, tangan kita langsung nih, tangan kita tangan kanan kita langsung tanpa dilapisi tisu, dilapisi plastik atau lain sebagainya, langsung membersihkan kotoran dengan tangan kanan, itu hukumnya haram ya, hukumnya haram. Kemudian selanjutnya, maistahabu hala qadail hajah, apa yang dianjurkan dalam melakukan buang hajat. Pertama, al-basmalah wal isti'adah qabla dukhul. Melakukan bismillah, membaca bismillah dan membaca isti'adah sebelum masuk kamar mandi. Ini yang kita tahu kan isti'adah itu didahului sebelum basmalah. Tapi ketika kita masuk kamar mandi, maka basmalah dulu baru isti'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Seperti itu. Kalau ketika membaca Al-Qur'an, ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau buang hajat enggak, kebalikannya. Kemudian takdimur rijli al-yusra fid dukhuli wal yumna fil khuruj. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Kemudian yang selanjutnya qaulu ghufranaka ba'dal khuruj. Ketika kita telah keluar kamar mandi, maka kita disunahkan untuk membaca ghufranaka, yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya Ustaz Iqbal. Selesai Ustaz Iqbal ya? Oh ini ya, tinggal terakhir. Nah, pembahasan terakhir al-muharram, ya ini pengertian dari haram, makruh, mubah. Tadi kan kita mengatakan ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya mubah. Apa yang maksud dari haram? Apa maksud dari makruh? Apa maksud dari mubah? Karena pengertiannya. Maksud dari haram adalah al-muharram ma talaba syari'u tarkuhu talaban jaziman. Apa yang diminta oleh syariat untuk meninggalkannya, ya, dengan permintaan paten, gak ada tawar menawar, gitu. Au amara syari bitarkihi,
al-muharram ma talaba syari' tarku talaban jaziman au amara syari' bitarkihi amaran jaziman. Ma talaba syari'u, apa yang diminta oleh syariat, tarkuhu tarkahu talaban jaziman. Apa yang diminta oleh syariat untuk meninggalkan Apa yang diminta oleh pembuat syariat, jadi oleh din uh, ataupun oleh Allah untuk ditinggalkan dengan perintah yang apa namanya ataupun perintah yang apa tegas gitu, iya jaziman. tegas, perintah yang tegas. Au amara syari' bitarkihi amaron jaziman, atau apa yang diperintahkan. Uh, tadi Oh, tadi yang oh, diminta tolab ya. tolab ya yang diminta. Uh, Nah, tadi yang diminta, sekarang yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh agama untuk meninggalkan sesuatu dengan tegas, dengan paten, tidak ada tawar menawar. Itu al-muharram. Oh iya, muharram itu sesuatu, apa yang diminta untuk meninggalkan sesuatu, atau apa yang diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu dengan perintah yang tegas atau permintaan yang tegas gitu ya. Kemudian al makruh ma amara syari'u, apa yang diperintahkan oleh syariat, bitarkihi amaron ghaira jazimin. Amron ghaira jazimin. Apa yang diminta oleh syariat, atau yang diperintahkan, apa yang diperintahkan oleh syariat untuk meninggalkannya pada perkara yang tidak ditegaskan. Bihais, sehingga di mana yuthabu tarikuhu, diberikan pahala, diberikan ganjaran bagi yang meninggalkannya. Imtithalan, ya, dalam rangka apa namanya, imtithal, atau mengaplikasikan hukum tersebut. Wala yastahiqu al-iqab, dan tidak dia mendapatkan hukuman. Fa'ilahu, orang yang melakukannya. Ai la yu'aqibu fa'iluhu walakin yustahabbu tarkuhu. Ya. Orang yang melakukannya tidak mendapatkan hukuman, tetapi orang yang melakukannya, atau orang yang meninggalkannya itu mendapatkan ganjaran. Ya. Jadi makruh yang ditinggalkan itu mendapatkan pahala, dilakukan tidak mendapatkan hukuman. Waman tarakahu imtithalan ujir wa uthiba alaihi. Ya, waman tarakahu imtithalan ujira wa uthiba ila alaihi. Karena siapa yang melakukan dalam rangka patuh dalam syariat, maka dia berhak mendapatkan pahala uh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya al-istihbab, ya. Kemudian makna istihbab wa ma amara syari'u, apa yang diperintahkan oleh syariat bi fi'lihi, untuk dilakukan. Amron ghaira jazimin, tetapi pada perkara yang tidak ditegaskan. Bihaitsu, di mana yutabu fa'iluhu, diberikan ganjaran bagi yang melakukannya, imtithalan, dalam rangka patuh terhadap hukum tersebut, ya, terhadap syariat. Wala yu'aqibu wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak diberikan hukuman orang yang meninggal, orang yang tidak melakukan sesuatu uh, istihbab, sesuatu yang hukumnya istihbab, ya, atau mustahab, seperti itu. Alhamdulillah, telah selesai di pembahasan al-muhadarah al-ula. Cukup panjang ini ya, Masya Allah. Kita tadi mulai ambil jam 10 sekarang. Masya Allah ya, Sat. Jadi itu ya, Masya Allah. Eh, ada tambahan lagi, Sat, atau mau di open dulu? Cukup kali, Ustaz. Taib. Cukup kan. Cuman tenaganya buat besok, Insya Allah. Masya Allah. Taib, jadi untuk malam ini kita bisa beristirahat ya, teman-teman. Panjang sekali ya, Masya Allah. Satu dars aja nih. Makanya itu Anda minta talkisnya aja. Ini talkisnya aja udah hampir berapa tadi? Sejam setengah lebih ya, Insya Allah. Nah, nanti yang tadi tuh, yang teman-teman hukum, pembagian hukum tadi ya, fawaid tadi kan ada muharram, makruh, sama istihbab. Nah, itu sebenarnya maklum lah. Kita itu paham itu. Cuma
apa namanya di sini kan perlu ada istilah yang dihafalkan itu jangan sampai Iya. kebalik-balik tuh. Intinya kalau yang Muharram tuh ya yang diharamkan, yang diperintahkan oleh pembuat syariat agar ditinggalkan karena perintahnya itu tegas untuk ditinggalkan. Terus untuk makruh apa namanya? Apa yang diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan dengan perintah yang tidak tegas. Jadi itulah yang disebut makruh. Kalau yang apa namanya? Meninggalkannya bakal dapat pahala karena melaksanakan itu. Kalau yang tidak apa namanya, yang masih tetap melakukan juga tidak mendapatkan dosa ataupun hukuman kayak gitu. Kemudian yang terakhir al-istihbab. Nah, itu apa namanya? Apa yang diperintahkan oleh syari' atau syari' itu yang dimaksud adalah yang Allah perintahkan. Jadi asyari'nya kan siapa? Allah. Nah, untuk dilaksanakan dengan perintah yang tidak tegas. Tetapi siapa yang melaksanakannya maka akan mendapatkan pahala. Yang tidak melaksanakan ya nggak apa-apa. Gitu. Sama dengan istilah sunnah, istilah makruh dan haram kayak gitu. Nah, Cuma alhamdulillah. kita cuma kita Bagaimana perlu Ustaz? cuma kita perlu ibarahnya dulu, teksnya secara bahasa Arab itu seperti apa. Kita tahu haram itu apa, mubah itu apa, makruh itu apa, tapi kita perlu teksnya itu bahasa Arab itu seperti apa. Nah, karena Ya kan kan, bisa jadi keluar di ujian. ya itulah itu pentingnya tuh. Kalau nggak kita paham nih aslinya nih. Cuma bahasa Arabnya nggak tahu. Nah, itu jadi masalah. Hmm. Ya satu hal, tafadhal khitam. Taib, taib. Ana stop screen-nya dulu. Masya Allah, Ustaz. Udah ngantuk belum, Ustaz? Intah saudara. Masya Allah. Taib. Eh, taib. Alhamdulillah. Pada malam ini kita telah menyelesaikan satu dars ya dari mata kuliah fikih. Ya mungkin kalau ada kesalahan dalam penyampaian nanti bisa disampaikan juga ya, biar kita apa namanya benahi bareng-bareng gitu ya. Jangan pasif juga gitu ya. Nanti kalau salah, nanti kan antum punya kewajiban buat mengingatkan gitu. Biar kita sama-sama belajar. Kan konsepnya belajar bareng ya. Nah gitu. Nah buat teman-teman yang mau nanya tuh boleh aja. Tapi kalau malam ini kayaknya udah capek nih. Nanti mungkin di kesempatan yang akan datang ataupun di grup. Nah, silahkan kalau mau bertanya. Taib, kita tutup pertemuan pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.